Sayyid Syekh Abi Yazid Al-Bustawi, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolha Kalisan, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekhina
العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح قطب الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد يضوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شارف هداية الله Bahu Sangkan Syekh Datul Kafi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Mulia Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kubro Mbah Khalil Bangkala Batu Ambar Mbah Yusuf Pada Ahmad Mbah Maksum Lasem Mbah Samul Lasem Mbah Hasim Ash'ari Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hasan Mangli Mbah Hasan Mundadi Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasan bin Bantan Syekh Maulana Yusuf Syekh Saleh bin Abdul Rahman bin Sandri Syekh Asnawi Caringin Syekh Mansur bin Cikadun Syekh Daud Bundang Sunan Rahmat Suci Syekh Abdul Muhi Syekh Abdul Iman Kiai Rosmora Raden Arya Wiratan Datar Syekh Abdul Jabbar Syekh Kiram Syekh Moha Syekh Atem Tasawuf Ustadina Raden Umar bin Haji Jagiri Abuya Kiai Haji Ahmad Zayyadi Muhajir Guru Muhammad Mohd bin Ja'man Guru Marzuli bin Nusad Raden Ariel Pandangan Mbah Kandong Raden Ibrahim Raden Sakirin Raden Jaya Kusuma Wa ila hadrati jami'i awliya'illah min masyadidil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhihi wilayah wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina bil barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbil rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurbatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bangun sendiri, bangun sendiri. Pengajuan belum nyampe nih pengajuan. Ya? Apa katanya? Pergi. Hah? Bang Budin belum nyampe, Bang Budin. Ada Bang Imam. Sehat Bang Imam? Kemana aja? Apa? Jaring-jaring belek. Apa namanya? Iya kan Betawi. Jarang-jarang balik jadi jaring-jaring belek. Nah ini mata saya lagi kedutan aja, ngapa ini? Hah? Ada sekarang apa kangkung? Bacaan kita Kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 56, yang pakai cetakan kitab nomornya nomor 6. Berapa baris? Tadi berapa? 7 atau berapa? 9. Hah? Tadi itu berapa ya? Hah? Berapa baris? 10 dari atas. Dari pasal. Pasal tadi orang buat 10 ya. Kalau yang pakai PDF-nya 2 baris dari atas, kalau yang pakai cetakan kitabnya 10 baris dari pasal. Iya.
Pak Ketua udah tunggu. Pak Guru udah. Pak Yusuf udah. Kiai udah tunggu Kiai. Bang Manta udah tunggu. Kong udah tunggu Kong. Bang Rizal udah tunggu. Bang Mak udah tunggu Bang Mak. Bang Jamal udah. Bang Uri udah. Bang Ayat udah. Bang Arif udah tunggu Bang Arif. Selesai udah. Ini rombongan Rawalumbu udah berapa udah? Rawalumbu bukan ya? Saya tuh berdua. Ini dia pengasinan tuh. Mana Rawalumbu ya? Belakang ibu-ibu udah tunggu. Malam Jumat ini kita ada lama bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa idza 'alimta dzalika, itu ya artinya. Fa'lam annal ilma asyraful jauharaini wa afdaluhuma. Dan apabila kamu sudah mengetahui yang demikian, bahwa ilmu dan ibadah itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan hal yang sangat penting kedua-duanya, dan kedua-duanya merupakan hal yang sangat berharga. Fa'lam annal ilma asyraful jauharaini wa afdaluhuma. Maka perlu kita ketahui juga bahwasanya ilmu merupakan hal yang lebih mulia dibanding dua mutiara itu, di antara dua mutiara itu. Wa afdaluhuma, dan yang lebih istimewa di antara keduanya. Ilmu dan ibadah sama-sama penting, tapi mana yang lebih penting? Ya tentunya ilmu. Apa itu? Mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia ilmu. Apalagi buat orang yang hidup di zaman sekarang. Apa? Khususnya buat orang yang hidup di zaman sekarang, ilmu menjadi hal yang sangat penting. Dalam satu hadis Rasul bilang begitu, kuntum asbahtum fi zamanin katirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu wa qurra'uhu yutawwiluna sholata wa yuqassiruna al-khutbata
al amalu fihi khairun minal ilmi. Wa sayati 'alan nasi zamanun katirun khutubahuhu wa qurra'uhu wa qalilun fuqaha'uhu yutawwiluna al-khutbata wa yuqassiruna as-salata. Al-ilmu fihi khairun minal amali. Atau kama qala Rasulullah, atau seperti yang diucapkan oleh Rasulullah. Rasul bilang ke sahabat, kalian sekarang hidup di zaman banyak orang pinternya, sedikit tukang ceramahnya. Mereka memperpanjang sholatnya dan bikin pendek khutbahnya. Di zaman ini memperbanyak amal lebih baik dibanding nyari ilmu. Zaman itu wasayati 'alan nasi zaman, nanti akan ada satu zaman katirun khutubahuhu wa qurra'uhu, banyak tukang ceramahnya, qalilun fuqaha'uhu, tapi sedikit yang pinternya. Yutawwiluna al-khutbata wa yuqassiruna as-salata, mereka memperpanjang khutbahnya, giliran salatnya pendek. Apa itu? Apaan Pak Yusuf? Iya, salat khutbahnya lama, salatnya cepat. Atau kalau sekarang terawihnya cepat, kutubnya lama. Al ilmu fihi khairun minal amali, nyari ilmu di zaman seperti ini lebih baik dibanding memperbanyak amal. Nah, buat kita yang hidup di zaman sekarang, nyari ilmu lebih baik dibanding memperbanyak amal. Oh, itu dari dulu Rasul udah bilang. Ya, artinya sholatnya cukup dah yang fardu-fardu sama yang rawatib, qobliyah ba'diyah. Sisanya kita curahkan waktu kita untuk nyari ilmu, dan sisanya baru kita gunakan buat nyari maisha. Kita mau kudu banyak nyari ilmunya. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Berdasarkan keterangan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fadlal alimi, sesungguhnya keistimewaan orang alim, alal abidi, dibanding orang yang cuma rajin ibadah tapi ilmunya kagak, kafadli ala adna rajulin min ummati, seperti perbandingan antara diriku dibanding dengan orang yang paling rendah di antara umatku. Perbandingan orang yang alim dan orang yang cuma rajin ibadah bagaikan Rasul dibanding umatnya yang paling rendah, yang paling malas dah. Jauh pokoknya perbandingannya. Sampai dalam keterangan lain ada penjelasan gitu, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Orang pintar satu lebih ditakutin oleh setan dibanding 1000 orang bodoh yang rajin ibadah. Apa itu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, memandang ke wajah orang alim lebih aku sukai dibanding aku ibadah setahun penuh
siangnya puasa, malamnya tahajud. Apa Bang Budi? Memandang wajah orang alim satu kali lebih aku sukai dibanding aku ibadah 1 tahun penuh, siangnya puasa, malamnya tahajud. Apa itu? Sebentar, sesaat. Cuma mandang cinta, mandang kagum, bukan mandang kesel, bukan. Awas, sesaat, sekelebatan lah kita. Apa bagaimana? Hah? Dipoto. Kalau dipoto mah namanya kagak ngaji. Ngeliatin foto doang di rumah. Jadi maksudnya ngaji, nggak ada guru, Bang Pudin. Kalau foto mah dipajang di rumah fungsinya agar terjalin ikatan robito di hati kita, agar kita merasa terus diawasi oleh guru. Tapi yang dimaksud di sini artinya ketika ngaji kita ngadep, ketemu langsung sama guru, ngelihat wajah guru, apa cengar wajahnya, apalagi kusem begitu, apalagi puyeng kelihatannya begitu. Ya, artinya ngaji itu ngadep langsung sama guru. Ya meskipun sekarang udah bisa lewat YouTube gitu kan, atau live di Instagram, Facebook, tapi tetap lebih bagus hadir langsung, melihat wajahnya langsung. Ya, ngeliatin aja udah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala asyrati ahli jannati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama ummat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, maukah kalian aku beritahu siapa orang yang paling mulia di surga nanti? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, mereka adalah ulama dari umatku. Itu kenapa jadinya ilmu menjadi hal yang lebih mulia dibanding ibadah. Dan selain itu juga kan kita juga sering dapat penjelasan tentang fadilah-fadilah ngaji. Betapa besar imbalan yang Allah siapkan buat orang-orang yang mau ngaji. Itu ya. Salah satunya man masya ila halaqati alimin kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanatin. Orang yang jalan ke majelis ilmu, maka untuk setiap langkahnya mendapat imbalan 100 kebaikan setiap langkah. Kalau yang naik motor berarti setiap putaran rodanya itu nilainya 100 kebaikan. Kalau dari Sungai Tawar, Muara Tawar sampai ke sini berapa putaran roda? Hah? Iya. Dari Pondokopi, dari Bintara. Hah? Naik beda double. Udah putaran roda juga, pakai kejeknya juga gitu. Itu malu amat jamaah majelis Zikrul Asrar lagi jadi beda aja di depan.
Setiap langkahnya dibalas 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanatun. Apabila dia duduk di depan gurunya dan dia dengerin apa yang diucapkan oleh gurunya, maka setiap kalimat yang dia dengarkan bernilai 1 kebaikan. Kalau kita ngaji 1 jam, 2 jam, berapa banyak kalimat yang kita dengerin? Berarti yang tulus nggak bagian. Ngaji itu, makanya ini bukan berarti mengecilkan taraweh ya. Dulu Buya sering ngajarin kita, daripada kita taraweh doang, ujung-ujungnya ninggalin ngaji yang wajib. Satu emang taraweh sunnah, ngaji wajib, udah dah. Tapi bukan berarti kita mengecilkan taraweh. Taraweh lebih memang penting gitu. Tapi kalau bisa dua-duanya, taraweh juga, ngaji juga. Apa itu? Iya. Tapi itu tadi ya, bukan berarti kita mengecilkan tarawih. Tarawih tetap penting, imbalannya juga besar. Namun buat kita jangan sampai gara-gara itu kita sampai meninggalkan yang wajib. Ngaji lebih besar lagi nilainya. Sampai dalam kitab Tanqihul Qaul juga kan ada keterangan itu, nazruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha. Kamu memandang wajah orang alim sesaat lebih baik daripada kamu sedekah 1000 ekor kuda. Ada. Udah potong aja sih. Belum kelar. Wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanati. Dan kamu mengucap salam kepada orang alim 1 kali lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Ngaji. Sedekah 1000 ekor kuda. Yang keduanya ibadah 1000 tahun. Siapa yang nyambung? Sebaliknya gimana? Ulama ini benar-benar istilahnya berarti kita atau ngomong ya kan Rasul juga dalam hadis lainnya juga bilang man akroma aliman faqad akromani. Siapa yang memuliakan ulama maka dia telah memuliakan aku. Ya tinggal dibalik aja. Kalau musuhin ulama berarti musuhin Rasul, udah gitu gampang. Minimal kalau kita nggak suka ya udah. Tapi jangan sampai kita kata-katain, kita hina, udah cukup gitu aja. Begitu kamu. Gak usah pakai dihina, gak usah dikatain, gak usah diomong-omongin. Gitu. Yang memuliakan sama dengan memuliakan Rasul, yang memusuhi tinggal dibalik, maupun mukhalafahnya. Pokoknya banyak dah. Kalau mau kita bacain hadisnya mah nggak bakal kelar semalaman tentang keistimewaan ngaji. Ada lagi majlis fikih khairun min ibadati sittina sanah. Majlis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Majlis fikih macam-macam. Banyak dah keutamaan buat ngaji sebagai pendorong bagi kita untuk rajin ngaji. Ya, oke. Silakan. Di masalah ulama. Banyak sekali orang menyatakan ulama. Jadi ulama ini yang bagaimana? Sedangkan namanya akhir aja sebut ulama. Mana ini ulama banyak banget. Yang bagaimana ulama yang kita ikuti? Oh. Al ulama
huwa man alima wa amila bi ilmihi. Itu ulama. Ulama yaitu orang yang tahu dan dia mengamalkan ilmu. Itu ulama. Makanya tadi di hadis yang awal saya bacain jelas kan, ada fuqaha, ada khutbah, ada yang cuma tukang ceramah, ada yang memang orang berilmu. Kalau yang tadi kayak sebut itu bukan ulama, penceramah, khutbah. Hah? Dia bukan ulama, bukan khutbah, penceramah. Karena nggak semua orang yang ceramah itu tahu dan mengamalkan ilmu. Kalau kita ingat kaki gimana? Ya sama aja, dai. Dai itu kan fil amr. Da'a, da'u, da'i, tinggalin. Bukan. Oh itu. Dai orang yang mengajak ke jalan Allah. Tapi kalau penceramah ujung-ujungnya bukan ngajak ke jalan Allah, itu bukan dai. Kan kalau yang kayak begitu mah Awabiyah disebutnya aladul khosmik, orang yang menyulut pertengkaran, atau yang ceramahnya cuma sekedar nyari lucunya doang. Itu khutbah dah, dia mah penceramah, tapi bukan fuqaha, bukan ulama. Jadi itu ulama man alima wa amila bi ilmihi wa 'allama. Orang yang tahu, yang kedua mengamalkan ilmunya, yang ketiga mengajarkan. Itu ulama. Kalau mengamalkan tidak, mengajar. Nggak sementing ya, nggak sementing. Kalau di dalam kitab Da'watul Tamah atau di dalam kitab Risalatul Mu'awarah itu keterangannya jelas. Orang tahu tapi masih mau ngajar, meskipun dia belum bisa mengamalkan, masih lebih baik dibanding orang yang cuma tahu, udah dia yang nggak ngamalin, ditambah lagi nggak mau ngajar juga. Masih mendingan yang mau ngajar, meskipun dia belum bisa ngamalin. Tapi tentunya sambil hatinya punya niatan untuk mengamalkan ilmunya. Jangan Kiai, di depan Kiai, jangan belakang, malu saya. Sendiri Kiai. Yang kadang pengertian kabur di masyarakat kita itu antara majelis taklim sama majelis zikir. Padahal sama-sama juga, majelis zikir ya majelis taklim. Apa itu? Karena Rasul juga bilang begitu. Rasul. Ada sahabat, satu ulama yang bilang begitu. Majalisul zikri wa majalisul halal wal haram. Yang namanya majelis zikir ya memang majelis yang di dalamnya dijelaskan mana yang halal, mana yang haram. Itu majelis zikir. Berarti kita pun majelis, kenapa kemudian Buya ngasih nama majelis zikir bukan majelis taklim? Ya sama, karena di sini juga ada ngajinya juga. Include majalisul zikri wa hiya majalisul halal wal haram. Majelis yang dijelaskan di dalamnya tentang halal dan haram. Majelis zikir. Udah tuh. Fabana laka halaman 6 Kiai. Udah ketemu belum? Fabana laka annal ilma asyraqu jawharon minal ibadati. Walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi. Wa illa kana ilmuhu haba'am manthura. Maka menjadi jelas bagi kita, bagimu, bahwa ilmu itu merupakan hal yang lebih mulia, lebih besar nilainya dibanding ibadah.
Akan tetapi tetap bagi seseorang dia harus mengiringi ilmunya dengan ibadah. Tetap tuh. Bukan berarti mentang-mentang punya ilmu ibadahnya ditinggal. Tetap ilmunya harus diiringi dengan ibadah. Wa illa kana ilmuhu haba'am manthur. Kalau tidak diiringi dengan ibadah, maka ilmunya menjadi sia-sia. Wudu tetap. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ibadah ya harus punya ilmu dulu. Ilmu pun harus kita terapkan dalam ibadah. Nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih mulia, ya tentunya ilmu. Kenapa ilmu lebih mulia? Fa innal ilma bimanzilatis syajarati. Karena yang namanya ilmu itu bagaikan posisinya bagaikan pohon. Wal ibadata bimanzilati tamaratin min tamaratiha. Sedangkan ibadah posisinya bagaikan satu buah dari buah yang ada di pohon itu. Kenapa ilmu jadi lebih mulia dibanding ibadah? Karena ibadah hanya buahnya, sedangkan ilmu pohonnya. Yang namanya buah nggak bakal ada kalau nggak ada pohonnya. Apa Bang Arif? Fasyarafu li syajarati idhiyal asl. Maka kemuliaan terletak pada pohonnya karena dia sumbernya. Walakinnal intifa'u innama yahsulu bi tamartiha. Tapi pohon itu akan bermanfaat jika dia menghasilkan buah. Memang ilmu itu mulia, tapi ilmu itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, dan akan jadi sia-sia kalau tidak diiringi dengan ibadah. Makanya dari dulu kita hafalin tuh, al ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Ilmu kalau tidak dibarengin dengan amal bagaikan pohon kagak ada buahnya. Nah, ya buahnya enak, nah kecepedak gitu. Apa itu? Tetap tuh ya. Tetap ilmu lebih mulia, tapi harus diiringi dengan ibadah. Fa'idan la budda minal ibadati liyaslama syaratul ilmi. Maka jika seperti ini, maka seseorang harus mengerjakan ibadah agar kemuliaan ilmunya tetap terjaga. Jika seperti ini, maka seseorang harus mengerjakan ibadah agar kemuliaan ilmunya tetap terjaga. Wala budda lil 'abdi an yakuna lahu min kilal amrayni hazzun wa nasibun. Dan seseorang harus mendapatkan jatah dan bagian dari kedua hal ini. Dari dua hal ini. Pokoknya kita harus punya ilmu dan harus semangat beribadah. Harus dapat dua-duanya. Gak bisa kita tinggalkan salah satu. Makanya tadi udah yang pas, sorenya kita tarawih, malamnya kita ngaji. Ibadahnya dapat, nyari ilmunya juga dapat. Udah yang paling pas tuh gitu. Halo ibu. Halo mak. Ya kalaupun gak bisa ya udah dah. Yang penting sholat fardunya jangan ditinggal. Dan ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Walihada qala al-Hasanul Bisri rahimahullahu ta'ala
utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadati watlubu hadhil ibadata talaban la yadurru bil ilmi. Berdasarkan keterangan ini, maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, kerjakan ibadah yang tidak mengganggu proses ngajimu, dan juga carilah ilmu yang tidak mengganggu ibadahmu. Kerjakan ibadah yang tidak mengganggu ngajimu. Yang kedua, cari ilmu, ngajilah, tapi jangan sampai itu mengganggu ibadahmu. Dua-duanya jadi. Awal bingung dari datin gitu. Ya kalau mau kenapin secara kerja, utlubu hadzal ilma, carilah ilmu ini, tolaban la yadurru bil ibadati, yang itu tidak mengganggu ibadahmu. Watlubu hadil ibadata tolaban la yadurru bil ilmi, dan kerjakan ibadah yang itu tidak mengganggu pencarian ilmu, pengajian. Iya. Jadi kudu dua-duanya. Kita ngaji ya jangan sampai itu mengganggu ibadah kita. Sebaliknya ibadah pun jangan sampai mengganggu ngaji kita. Dua-duanya tadi. Itu yang ibadah, jangan sampai ganggu ngaji kita, apalagi cuma yang lain. Apa itu? Ibadah aja jangan sampai ganggu ngaji kita, apalagi jangan tiba gara-gara nyari duit sampai nggak ngaji. Ibadah aja jangan sampai ganggu ngaji kita, apalagi tiba nyari duit, apalagi yang lain. Apa deh? Aduh, garuk-garuk dari ya. Itu garuk kagak gatal tau. Jadi dua-duanya, ngaji juga, ibadah juga. Walamma istaqarra annahu la budda lil 'abdi minhuma jami'an fal ilmu aula bit taqdimi la muhalata li annahu aslu. Walamma istaqarra, ketika sudah mantap bahwasanya seseorang harus mendapatkan kedua-duanya, ilmu kudu dapat, ibadah pun kudu dapat. Fal ilmu aula bit taqdimi, maka ilmu yang harus kita dulukan. Apa beri? Aula bit taqdim, harus kita dahulukan ilmu. Apa mau? Ibadahnya di belakang gitu. Ya misalkan begini Kiai, kita lagi ngaji, tahu-tahu azan zuhur. Waktu dulu ngaji minggu kalian begitu. Mana yang terluat? Ya udah ngaji dulu. Ntar kelar ngaji baru kita sholat zuhur bareng-bareng begitu. Mana yang kudu dulu kan? Ibadah dulu atau ilmu dulu? Yang ngaji dulu. Apa itu? Gitu. Li'annahul aslu, karena ilmu lagi-lagi itu sumbernya. Wadalilu, dan itu petunjuknya. Petunjuk tuntunan untuk mengerjakan ibadah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al ilmu imamul amal wal amalu tabi'un. Berdasarkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu pemimpin untuk amal, dan amal itu pengikutnya. Yang namanya pemimpin ya duluan.
Iya, amal itu makmumnya. Ilmu itu palanya, amal buntutnya. Yang namanya pala duluan. Kamu, bagaimana? Begitu. Wa innama sorol ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu alal ibadati li amroin. Sesungguhnya ilmu itu menjadi sumber dan menjadi hal yang diikuti oleh amal yang wajib kamu dahulukan dibanding ibadah. Alasannya karena dua hal. Alasannya ada dua. Kenapa ilmu harus didahulukan? Ahaduhuma litahsula lakal ibadatu wa taslam. Alasan yang pertama, agar kamu bisa mengerjakan ibadah dan ibadah yang kamu kerjakan itu selamat dari cacat. Atau kalau domirnya mau dikembalikan ke kita boleh. Agar kamu bisa mengerjakan ibadah dan kamu menjadi orang yang selamat. Boleh. Mau dijadiin domir anta atau domir hiya boleh. Fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifal ma'buda tsumma ta'budahu. Karena kewajiban bagimu pertama-tama an ta'rifal ma'buda tsumma ta'budahu. Kamu kewajiban mengenal zat yang kamu sembah, baru kemudian kamu menyembah. Gimana kita mau ibadah kalau kita belum kenal siapa yang kita sembah? Gimana kita mau mengabdi kalau kita nggak tahu kita ngabdi sama siapa? Makanya cari dulu ilmunya, baru ibadah. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Bagaimana mungkin kamu bisa menyembah zat yang tidak kamu kenal sama sekali nama-namanya dan sifat-sifatnya? Bagaimana mungkin? Apa yang mau kita sembah? Apa bagaimana? Jangan pulas, baru mulai. Yai kopinya lo bawain Yai. Udah. Apa? Malam Jumat. Pas nggak Pak? Iya. Dua-duanya kan kita dapetin. Pertama zikir dulu ibadahnya, yang kedua baru ngaji. Kecuali Bang Andi dah, dia mau kan datangnya pas sudah kelar zikir. Orang-orang lima kan baru udah mindik masuk dalam. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi. Dan apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil pada sifatnya. Farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal iyadu billahi ta'ala mimma yukhaliful haqqo. Karena bisa jadi kamu meyakini sesuatu pada zatnya dan pada sifatnya, tapi naudzubillah mimma yukhaliful haqqo, tapi itu bertentangan dengan yang sebenarnya. Kita meyakini sesuatu tentang Allah pada zatnya dan pada sifatnya, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan yang hak. Para nggak tahu ilmunya. Fatakuna ibadatuka haba amanturo, maka jadinya ibadah yang kamu lakukan itu sio-sio belaka. Apa itu? Karena sio-sio belaka. Udah jelas? Ustaz tadi kan apa? Enggak, kiai kali? Cukup.
Wa qad syarahna ma fi dzalika minal khataril azimi fi bayani makna su'il khatimati min kitabil khawfi min jumlati kutubi ihya'i ulumuddin. Dan telah kami jabarkan tentang semua yang ada di dalamnya dari kekhawatiran yang sangat besar dalam menjelaskan makna dari su'ul khotimah di dalam kitab Al-Khawf yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada banyak orang yang punya keyakinan yang salah, yang kurang pas. Tentang yang wajib dan yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz. Dan makanya itu dijabarkan dan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali secara rinci di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nama kitabnya kitab Al-Khawf. Ntar coba baca sendiri deh. Bab Khawf. Hah? Enggak terpisah. Kitabil Khawf. Kitabil Khawf ada sendiri, Kitabul Roja ada sendiri. Apa Ustaz? Ustaz namanya? Enggak. Tsumma yajibu an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati ala ma umirta bihi litaf'ala dzalika wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalika. Kemudian kamu wajib mengetahui apa yang wajib kamu kerjakan dari kewajiban-kewajiban syar'i sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untukmu, litaf'ala dzalika, agar kamu bisa mengerjakan itu semua. Wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalika. Dan kamu juga wajib mengetahui apa yang wajib kamu tinggalkan dari larangan-larangan. Dari larangan-larangan Allah, litatruka dzalika, agar kamu bisa meninggalkan itu semua. Kita wajib mengetahui apa yang harus kita kerjakan, apa yang wajib kita kerjakan. Juga kita wajib mengetahui apa yang wajib kita tinggalkan. Apa? Yang pertama. Yang kedua ya. Tadi yang pertama kita wajib mengenal zat yang kita sembah. Yang kedua kita juga wajib mengetahui apa saja yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Harusnya harus sekarang Ustaz, bukan harus dulu. Harus dulu kan jadi jaiz. Hah? Wa illa fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifu ma hiya wa kaifa hiya wa kaifa yajibu an tuf'ala. Kalau kamu tidak tahu fa kaifa taqumu bi ta'atin, bagaimana mungkin kamu bisa mengerjakan perbuatan taat la ta'rifu ma hiya, yang kamu sendiri enggak tahu dia itu seperti apa. Depan lagi. Ada gelas itu ya.
Wa kaifa hiya, dan bagaimana cara ngerjainnya. Wa kaifa yajibu an tuf'ala, dan kenapa dia wajib dikerjakan. Itu kudu kita tahu itu. Kita mau sholat ya kudu tahu cara sholat yang sebenarnya seperti apa. Kita mau puasa kudu tahu cara puasa yang sebenarnya kayak gimana. Apa pun? Iya, makanya kudu ngaji. Majurin nambahin? Enggak. Pak Ketua kali cukup. Taburu enggak? Kiai kali kiai. Udah tuh. Am kaifa tajtanibu ma'asi la ta'lamu annaha ma'asi hatta la tuqi'a nafsaka biha. Atau kamu wajib mengetahui bagaimana mungkin kamu bisa menjauhi perbuatan maksiat yang kamu sendiri nggak tahu bahwa itu maksiat. Apa itu? Kata kita mau lagi bener aja, padahal maksiat. Karena nggak tahu. Makanya sampai ada yang ngarang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Karena kalau kita udah tahu apa saja yang menjadi dosa besar, pasti kita bisa meninggalkan itu. Kalau sekarang kita nggak tahu, kita lagi kerjain aja, padahal dosa kita nggak nyadar. Apa itu? Ya kayak orang yang sholatnya cepat misalnya, padahal hadisnya jelas. Ala adullukum aswa'an nasi sariqatan. Maukah kalian aku kasih tahu maling yang paling buruk? Kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Man yasriku fi sholati, yaitu orang yang malingin sholatnya. Sampai lagi sholat masih maling juga. Malingnya gimana? Tasbih yang punya 3 dibaca cuma 1, dikurangin 2. Maling itu korupsi. Orang yang korupsi dalam sholat. Oh. Kata kita mah cakep aja. Bagaimana mungkin kamu bisa menjauhi perbuatan maksiat kalau kamu sendiri nggak tahu bahwa itu maksiat? Hatta la tuqi'a nafsaka fiha, sehingga dirimu tidak terjerumus di dalamnya. Makanya kedua-duanya kita wajib mengetahui apa yang harus kita kerjakan, dan kita wajib tahu apa yang harus kita tinggalkan. Kudu tahu dua-duanya. Fal ibadatu syar'iyyatu kat-thaharati was-sholati was-shaumi wa ghairiha yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha hatta tuqimaha. Maka ibadah syar'i contohnya seperti bersuci, sholat, puasa, dan lain sebagainya, wajib kamu ketahui hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya, sehingga kamu bisa melaksanakannya dengan baik. Cara bersuci, cara sholat, cara puasa perlu tahu. Cara wudhu yang sempurna bagaimana, cara mandi wajib bagaimana, perlu tahu. Udah tuh Ustaz.
Farubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan mimma yufsidu alaika taharataka wa shalawatika aw tukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnati wa anta la tash'uru bidzalika. Karena bisa jadi kamu mengerjakan itu semua bertahun-tahun. Dari kecil kita sholat, kita puasa, kita wudhu. Dari kecil. Dan kamu mengerjakan di dalamnya mimma yufsidu alaika toharotak. Dan kamu mengerjakan di dalamnya hal-hal yang merusak toharohmu, wasolawatika, dan merusak sholatmu, autukhrijuhuma an kaunihima, atau membuat kamu melenceng, atau kamu mengerjakannya tidak sesuai dengan perintah aslinya, tukhrijuhuma an kaunihima, atau kamu mengerjakannya tidak sesuai dengan tuntunannya. Waqi'ataini ala wifaqis sunnati, yang kedua-duanya dijelaskan, yang kedua-duanya sesuai dengan tuntunan sunnah. Wa anta la tash'uru bidzalika, dan kamu tidak menyadari itu semua. Padahal sholat kita rusak, taharah kita rusak, puasa kita rusak, tapi kita nggak sadar. Apa? Iya, karena belum baca ini. Iya. Kalau lagi Ramadan kalau lagi ngaji, habis kalau ngaji saya salah mulu. Saya model segini aja dah, kagak tahu hukumnya, jadi kagak salah kita. Awal aja. Makanya Bang Heri kagak mau baca Quran dekat saya, takut ketahuan salahnya. Ini yang kedua nih. Warubbama yaqaridu laka muskilun wala tajidu man tas'aluhu an dzalika wa anta ma ta'allamtahu. Dan bisa jadi kamu mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan itu. Wala tajidu man tas'aluhu, dan kamu tidak menemukan orang yang bisa kamu tanya tentang itu. Wa anta ma ta'allamtahu, jadinya ujung-ujungnya kamu enggak ujung-ujungnya wa anta ma ta'allamtahu, dan kamu sendiri enggak mau nyari tahu itu. Kamu ngaji udah yang nggak tahu, kamu ngaji. Apa mau? Makanya nanti pas di kuburan ada orang-orang yang begitu ditanya malaikat, jawabannya begitu. Ana af'alu ma yaquluhun nas. Ya saya mah cuma ngikutin apa kata orang aja. Orang pada kubur saya ikut aja kubur, nggak tahu ilmunya. Malaikat jawabnya gampang. Emang la daroita wala talaita. Emang orang kagak tahu pada ngaji. La daroita wala talaita. Bahasanya begitu. Bonggan emang. Udah kagak tahu pada ngaji. Diem aja. Belum sampai bahasanya. Ya makanya kan disuruhnya belajar di waktu kecil, bagaimana mungkin di atas batu. Kan gitu. Apa?
Iya, iya. Apa ya? Kalau ngapain? Ya meskipun dosa sama kali kagak, orang ibadah itu kan dosa sama kali kagak, tapi kan jadinya nol mulu kontenan kita. Iya, semua PR dikerjain, itu buku penuh sama PR. Cuma kontenan nol. Kan sayang jadinya, giliran maksiat mah pasti ada dosanya, dan ibadah kontennya nol mulu, kan sayang jadinya. Kali kalau ibadah mah ibadah ada dosanya. Cuma kan sayang kalau kontenannya nol. Makanya kudu ngaji jadinya. Jangan sampai itu kena wa anta mata alam tahu. Udahnya di kampung kita enggak ada yang bisa kita tanya, bukannya keluar. Cari gurunya. Ya, illa makhluk salaf dah. Untuk menyikapi supaya orang tua kita bisa menikmati yang kita. Nah sekarang dah, setiap kita ibadah kita niatin pahalanya buat orang tua saya udah meninggal gitu. Setiap kita habis sholat kita niatin, ya Allah saya niatkan pahala sholat saya buat orang tua saya udah meninggal gitu. Ngaji juga begitu, saya pahala ngaji saya hadiahkan buat orang tua saya udah meninggal. Kalau yang masih hidup jangan bawain bandeng. Ya kalau yang udah tua mah udah biarin gitu. Jangan pakai dia baruin dia mah, yang penting udah dari kita aja yang cari ilmu. Orang tua itu udah sepuh umurnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, pakai kita maksain, nya sholat yang benar, jangan udah. Gitu ya. Kalaupun orang tua kita udah meninggal ya udah. Sekarang kita liatin. Setiap kita ngadain ibadah kita liatin pahalanya buat orang tua kita yang udah meninggal. Kapan juga saya ngajaknya begitu. Ayo siapa nih yang mau patungan beli kitab? Ntar kitab dibaca tiap malam Ramadan. Kalau dapat ilmunya diamalin. Setiap dia ngerjain orang tua kita kebagian. Kan double jadi double. Alhamdulillah. Bang Heri? Agak tahu Bang Heri kok ya. Bahkan sampai Rasul bilang manin taqalla liyata'allama ilman ghufirallahu qabla an yahtuwa. Ini kewajiban kita juga. Kalau emang di kampung kita nggak ada ustaz, nggak ada kiai tempat kita nanya, ya pindah. Manin taqalla, orang yang berpindah tempat, keluar dari satu kampung menuju kampung yang lain, liyata'allama ilman, untuk ngaji, ghufirallahu qabla an yahtuwa, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebelum dia melangkah. Kalau mau rasanya di kampung kita nggak ada yang bisa kita tanya, ya udah cari guru yang bisa kita tanya, yang bisa kita ikuti. Apa mau? Jangan sampai udahnya kita nggak tahu, nggak ada orang yang bisa kita tanya, kagak mau nyari lagi. Apa?
Jadi begitu Pak Guru ya. Itu buat orang tua kita begitu aja. Orang Jatinegara sendiri kagak ada ya? Ada tuh, ya ada. Orang Bangkok ada. Jatiunik ada Jatiunik. Summa madaru hadza sya'ni aidan 'alal ibadatil batinati allati hiya masail qalbi. Yajibu an ta'lamaha min at-tawakkuli wat tafwidi war ridha was sabri wat taubati wal ikhlas. Kemudian bahasan pokok dari ini semua juga mencakup ke dalam ibadah batin allati hiya masail qalbi, yang itu merupakan pekerjaan hati. Selain ibadah zahir yang harus kita pelajari tata caranya, kita juga wajib mempelajari ibadah-ibadah batin. Zahir batin bukan zahir doang. Makanya semuanya ada. Sampai rukun agama kita ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Fikih buat tata cara zahirnya, tasawuf buat ibadah batinnya. Semuanya kita pelajari. Tasawuf doang juga, ibadah batin doang kita pelajarin. Ibadah zahirnya kita nggak perhatiin, yang kurang pas. Sebaliknya zahir doang yang kita urusin, batin yang enggak juga kurang pas. Dua-duanya. Yajibu an ta'lamaha, wajib kamu mengetahuinya, minat tawakkuli, dari tawakal, wat tafwidi, dan berserah diri kepada Allah, waridho, dan menerima ketetapan Allah, wasobri, dan bersabar, wat taubati, dan taubat, wal ikhlasi, dan ikhlas, wa ghairi dzalika, dan yang lain sebagainya, mimma sayati dzikruhu, sebagaimana yang nanti akan datang penjelasannya insyaallah taala. Udah tuh semuanya. Ustaz tadi namanya enggak cukup. Wa yajibu an ta'lama manahiyaha allati hiya afdalu hadhil umuri kasuhti wal amali war riya'i wal kibri wal ujubi litajtaniba dzalika. Dan wajib juga kamu mengetahui apa yang dilarang dari batin, yang itu semua merupakan lawanan dari yang telah disebutkan. Kasuhti, seperti tidak menerima ketetapan Allah, wal amali, dan panjang angan-angan, banyak angan-angan, war riyai, dan riya, wal kibri, dan kibir, sombong, wal ujubi, dan ujub. Litajtaniba dzalika, agar kamu bisa menjauhkan diri dari itu semua. Apa itu? Baik pun baik? Enggak? Mau jawab kali? Mau jawab? Mau jawab? Udah? Enggak? Lanjutin? Cukup? Belakang kali belakang? Agak? Terusin. Fa inna hadhihi faraidun nassallahu ta'ala 'alal amri biha wan nahyi an abdadiha fi kitabihil aziz wa 'ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ini semua fardu-fardu yang telah Allah jelaskan, 'alal amri biha,
yang telah Allah jelaskan nasnya dalam rangka memerintahkan kita untuk memiliki ibadah-ibadah batin tersebut. Wa nahi an addadiha, dan melarang kita dari sifat-sifat lawanannya. Baik itu terdapat di dalam kitabnya yang aziz, juga melalui hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Udah ngor, udah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu memang orang mukmin. Tawakal kan udah ya. Contoh tawakal paling pas kayak burung kemarin contohnya. Yang penting asal pagi kita keluar dari rumah, ntar sore pulang lagi. Tawakal. Apa nih? Ya kalau yang punya warung, asal pagi dia buka warungnya, ntar malam dia tutup, sore dia tutup. Itu tawakal. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian memang menyembah kepadanya. Apa itu? Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah, dan kamu bisa bersabar jika mendapatkan taufik dari Allah. Tahu apa itu? Ngertinya begitu? Oh, oke. Wa ma sabruka illa billah, dan kamu bisa bersabar jika diberikan taufik oleh Allah. Wa qauluhu ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila, wa tabattal ilaihi tabtila, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan fokuskan dirimu untuk mengabdi kepada Allah, atau murnikan dirimu dalam mengabdi kepada Allah. Ai akhlis ilaihi ikhlason, artinya ikhlaskan amal perbuatanmu kepadanya dengan penuh keikhlasan, dengan ikhlas yang sebenarnya. Wa nahwa dzalika minal ayati, dan lain sebagainya dari berbagai macam ayat. Banyak dah ayatnya kalau sebutin mah. Apa itu? Termasuk salah satu bentuk sabar kita.
Yang lebih pas lagi curhatnya sama yang bisa kasih solusi. Apa? Ya cuma jangan cuma pas lagi curhatnya doang ke guru. Kemudian lagi seneng gak pernah ke guru, dan lagi susah aja baru curhat sama guru. Lagi jadi gue buru-buru gitu sama guru, kali nenteng gitu kagak. Bagi bang tahu, bagi bang, bagi bang. Udah, lah, 1:30 aja. Sampai mana tadi? Kamanas. Hah? Apa? Apa namanya? Waktu batal. Ya udah, ikhlaskan amal perbuatanmu dengan ikhlas yang sebenarnya. Kama nasso alal amri bisolati wassaum, sebagaimana Allah memberikan nas tentang perintah untuk mengerjakan sholat dan puasa. Famalaka aqbalta ala sholati wassaumi wa tarakta hadhil faraidu wal amra biha min rabbin wahidin fi kitabin wahidin. Bagaimana bisa kamu mengerjakan sholat dan puasa dan kamu meninggalkan fardu-fardu ini, padahal perintahnya diberikan oleh Tuhan yang satu dan terdapat di dalam kitab yang satu? Bagaimana bisa? Perintah sholat ada dalam Al-Quran, perintah tawakal ada dalam Al-Quran. Kenapa sholat mah kita kerjain, tawakal mah kagak? Kan yang ngasih perintah Allah, sama-sama Allah yang ngasih perintah. Sholat yang ngasih perintah Allah, tawakal yang ngasih perintah Allah. Adanya di Al-Quran lagi. Perintah sholat ada di Al-Quran, perintah tawakal ada di Al-Quran. Kenapa sholat mah kita kerjain dan tawakal mah kagak? Hah? Famalaka akbal ta'ala sholati wa sholli. Bagaimana bisa kamu kerjakan sholat dan puasa, wa tarakta hadhil faraidu, kamu tinggalkan fardu-fardu ini, wal amru biha min rabbin wahidin, kan perintahnya dari satu. Tuhannya sama yang ngasih perintah, dia juga. Fi kitabin wahidin, dan terdapat di dalam kitab yang sama, Al-Quran. Kok bisa? Ya kemudian semuanya. Perintah ibadah zahir ya ada di Al-Quran, ibadah batin juga ada. Kenapa kita cuma kerjain ibadah zahir doang? Itu tuh artinya Ustaz. Apa ya? Bal ghafalta anha, bahkan kamu lalai dari itu semua. Kamu lalai darinya. Wala ta'rifu syai'an minha, dan kamu tidak mengetahui satupun dari itu semua. Agarroka
fatwa man asbaha bi'ajili hazihi mashghufan. Apakah kamu tertipu oleh fatwa dari orang-orang yang menjadikan keuntungan duniawi sebagai tujuannya? Salah berguru sih. Apakah kamu tertipu oleh fatwa orang-orang yang menjadikan keuntungan duniawi itu ajili hazihi, itu keuntungan duniawi, jatah-jatah dunia, jatah-jatah duniawi sebagai tujuan? Itu juga jadi pelajaran buat kita. Ya kalau milih guru ya jangan sembarangan. Kalau ngaji ya jangan asal, yang penting ada gurunya. Hatta soyyarul ma'rufa munkaron wa munkaro ma'rufa, sehingga dia jadikan yang mungkar itu sebagai perbuatan ma'ruf, dan yang ma'ruf dia jadikan perbuatan mungkar. Orang kalau tujuannya udah duniawi kan kadang-kadang menghalalkan segala cara. Yang penting jamaahnya pada senang udah. Yang ma'ruf dibilang mungkar, yang mungkar dibilang ma'ruf. Habis. Ya ada dah, yang itu ada. Ya, 1:30. Wa man ahmalal uluma allati sammaha Allah ta'ala fi kitabihi nuran wa hikmatan wa hudan wa aqbala ala ma bihi yaktasibul harama wa yakunu masidatan lil khutami. Apakah kamu juga tertipu oleh fatwa orang-orang yang meremehkan ilmu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya sebagai cahaya, hikmah dan petunjuk? Wa aqbala ala ma bihi yaktasibul harama, dan dia gunakan ilmunya itu untuk mendapatkan yang haram. Wa yakunu masidatan lil khutami, dan dia jadikan ilmunya itu sebagai alat untuk meraih kekayaan. Apakah kita tertipu oleh orang-orang seperti itu? Abu Ustaz, jangan sampai ketipu. Makanya cari guru yang benar. Udah, kamu aja. Jelas, Pak Yusuf sampai pengajaran? Enggak, cukup. Bawa deh kali. Kita wajib ngaji, tapi juga jangan asal ngaji. Cari gurunya yang betul-betul. Jangan sampai entar ketipu. Ama takhofu. Ini terusin ini. Kritik. Iya dah. Dilangganan sih kita bisa. Amal takhafu ayyuhal mustarsyidu an takuna mudayyi'an li syai'in min hadhil wajibati bal aktsariha wa tashtaghilu bi sholatit tatawwu'i wa shaumin nafli fatakunu fi la syai'in. Apakah kamu tidak takut, wahai orang-orang yang sedang mencari bimbingan, antakuna mudayyi'an li syai'in min hadhil wajibati,
kamu meninggalkan kewajiban-kewajiban ini atau sebagian kewajiban ini, bal li'aktariha, bahkan kebanyakan kewajibannya, apakah kamu tidak takut kamu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus kamu kerjakan? Wa tashtagilu bi sholatit tatawu'i, dan kamu sibuk ngerjain sholat sunnah. Gara-gara sholat sunnah apa yang ngaji? Apa sih? Apa? Apakah kamu gak takut? Padahal ngaji, nyari ilmu wajib buat kita, bahkan fardu, faridu. Tapi itu kita tinggalkan karena kita lebih sibuk pada sholat sunnah. Apa kamu gak takut? Apa kamu berdiri? Wasaumin nafli, kamu sibuk kerjain puasa sunnah. Fatakunu fila syai'in, maka akhirnya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Sholat sunnah juga kita kerjain karena kita nggak tahu ilmunya, nggak ada nilainya. Ngaji yang wajib kita tinggal. Warubama anta musirrun ala maksiatin min hadhil ma'asi allati tastaujibu bihan nar wa tatruku mubahan min ta'amin aw syarabin an naumin. Dan bisa jadi kalian terus-menerus mengerjakan maksiat ini, maksiat batin yang itu menyebabkan dirimu terjerumus ke dalam neraka. Wa tatruku mubahan min ta'amin aw syarabin an naumin. Giliran makan, minum, tidur kalian tinggalkan. Yang mubah ditinggal, tapi yang maksiat dikerjain. Ayo baik, gendeng sama orang, kesel sama orang, benci sama orang, hasut, itu masih dikerjain. Makan mah yang mubah ditinggalin, tapi yang maksiat batin seperti itu masih ayo baik dikerjain. Apa sih? Iya. Tabtaghi bihi qurbatan ilallah azza wa jalla. Yang parahnya kamu niatkan itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Parahnya. Kagak makan, kagak minum, kagak tidur, niatnya pengen mendekat pada Allah, tapi hati masih gedeg aja sama orang. Apa mau? Fatakunu fila syai'in, pada akhirnya kamu gak mendapatkan apa-apa. Dekat sama Allah kagak, karena hatinya masih busuk. Makan kagak, minum kagak, mata ngantuk. Ya. Apa bang? Hah? Jangan apa? Zikir mah ayo. Abis zikir ngomongin orang, ya. Fatakunu fila syai'in, kamu nggak dapat apa-apa di situ. Sangkanya lo cakep banget, zikir, puasa sunnah, sholat sunnah. Tapi kalau hati masih gedeg aja sama orang, masih banyak penyakit hatinya, ya. Tapi ngarepnya cakep banget, tabtaghi bihi qurbatan ilallah, mengharapkan bisa dekat sama Allah. Apa bro? Wa asyaddu min dzalika kullihi annaka takunu fi amnil amali. Dan yang lebih dahsyat dari itu semua, annaka takunu fi amnil amali, kamu ini masih banyak angan-angannya. Wal amalu maksiatun mahdotun, dan angan-angan itu maksiat murni, maksiat. Angan-angan. Enaknya mau nanti kita bunuh, ya bunuh nanti. Angan-angan. Halo.
Iya halu. Habis gimana kerjaan paling enak? Ngayal. Baru duduk bentar udah punya mobil 4. Apa ngayal kerjaan paling enak. Fatazunnuhu niyata khairin bijahlika. Kamu sangka itu niat yang baik karena kebodohan. Ini kan cakep kita punya anak-anak. Kalau cita-cita boleh, angan-angan nggak boleh. Kan beda cita-cita sama angan-angan. Bijahlika bil farqi bainahuma. Dengan kebodohanmu untuk membedakan di antara keduanya, antara cita-cita sama angan-angan, kita kadang-kadang nggak bisa membedakan. Apa? Agak memberi kalau kata Buya mah. Kalau cita-cita emang lagi udah pegang duit atau ngomong dia pengen beli motor itu cita-cita tuh namanya. Kalau angan-angan duit kagak gak belum bisa, lagi berangkat ke showroom aja itu angan-angan. Lagi keliling MM aja tuh. Ngadep. Wa taqaru bihi ma fi ba'dil wujuhi. Dan kesamaan keduanya dalam sebagian sisi. Kudu bisa bedain tuh mana angan-angan mana cita-cita. Wa kadzalika dulu dah. Jam 1.40 dah. Dan tuh, sebelum saya tutup ada yang mau nambahin enggak? Pak Guru boleh? Enggak? Yai? Cukup? Belakang? Bang Arif boleh? Bang Arif? Hah? Apa itu? Udah cukup? Wa kadzalika taqulu fi jada'in wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillahi